Baik Bapak Ibu, kita mulai berdoa. Kita akan memberikan tanda kemenangan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Dalam Maria, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada berkata. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buat Yesus. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buat Yesus. Doakanlah kami Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa dalam kebangkitan dunia. Sebablah Dialah Tuhan pengantara kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Kudus. Engkau telah menghubungkan kami pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kami berterima kasih Engkau telah memberikan kami istirahat yang baik. Engkau telah memberikan energi kami, kekuatan kami, iman kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, pengajaran, pembekalan dari Romo kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima semuanya dengan baik. Semua ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Kita lanjutkan perjalanan Santo Paulus yang pertama. Rupa-rupanya perjalanannya itu cukup panjang juga ya, meskipun perjalanan pertama hanya di sekitar di situ. Kita lanjutkan perjalanan kita bersama Paulus, perjalanan yang pertama. Nanti kita akan melihat pertanyaan mengapa ada sedikit perbedaan pendapat antara Barnabas dan Paulus. Tapi ini baru kelihatan sedikit. Kita lihat Kisah Rasul bab 13. Kita sudah membaca kemarin bagaimana Saulus dan Barnabas mengadakan perjalanan pewartaan yang pertama keliling dunia. Dari peta kelihatan bahwa Paulus mulai dari Antiokhia, ya, dari Antiokhia bersama dengan Barnabas, bersama dengan Markus, itu dari Antiokhia di sini, panahnya saya nggak kelihatan ya. Di sini di dekat Syria, di utara, ya, di negara Syria sekarang ini. Ini ada Antiokhia, Antiok. Ya, ini Antiokhia. Perjalanan pertama di sini ke Pulau Siprus. Ya, Pulau Siprus. Kita sudah baca kemarin di Siprus, di Pafos, ketemulah Paulus Barnabas dengan seorang tukang sihir itu ya, namanya Bar-Yesus atau Elimas. Sehingga Elimas akhirnya mengakui kekalahannya
Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan, ini perjalanan pertama dari Pulau Siprus di kota Pafos sampai ke Antioquia yang kedua. Ini ada Antioquia juga di sini, di Pisidia. Ada Antioquia. Jadi dua Antioquia. Kalau kita baca nanti, kalau tidak lihat peta akan bingung kok kembali ke Antioquia. Antioquia yang mana kok nggak sesuai dengan perjalanan. Ternyata di sini ada kota Antioquia di Pisidia. Itu dari Pulau Siprus, kota Pafos menuju ke sana. Kita lihat. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos, ini ya, meninggalkan Pafos dan berlayar, naik perahu, berlayar ke Perga. Di sini Perga. Perga itu mendarat di sini. Ini ya. Lalu inilah yang menjadi penyebab perpisahan. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Maka ini mungkin sedikit menjadi konflik antara Paulus dengan Barnabas dan Markus ponakannya. Di situ disebut dalam kitab suci Yohanes Markus, karena nama lain dari Markus itu juga Yohanes. Mungkin nama pada saat itu juga banyak yang sama. Kalau kita tidak melihat di sebelumnya, kita kadang-kadang menjadi bingung, loh kok tiba-tiba ada Yohanes di situ. Ternyata Yohanes dalam Kisah Rasul itu adalah Markus. Kita bisa melihat dari ayat 12, bab 12 ayat 12, itu di sana diceritakan siapakah Markus itu. Ya, saya bacakan ya. Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Ya. Jadi bab 12 ayat 12 di sana diceritakan bahwa Markus itu juga diberi nama Yohanes Markus. Sehingga nanti kita tidak bingung kalau di situ kita menemukan Yohanes. Tiba-tiba kok Yohanes muncul di situ. Ternyata Yohanes yang ada di Kisah Rasul itu adalah Yohanes sama dengan Markus. Ada Yohanes lain yang juga diceritakan di Kisah Rasul. Yohanes bersama Petrus itu di awal-awal Kisah Rasul juga diceritakan bagaimana mereka dibebaskan dari penahanan dan lainnya. Sekarang sampailah ke Perga. Jadi Yohanes atau Markus tidak ikut ke sana, tapi kembali ke Yerusalem di bawah sini. Ada sumber lain yang mengatakan kemungkinan Markus itu tidak terlalu kuat kesehatannya, sehingga untuk berjalan jauh dia nggak sanggup. Tapi Paulus mungkin mengatakan kalau sudah ambil keputusan untuk berangkat, jangan kembali lagi, tetapi harus setia. Dan Markus kemudian sedikit ada konflik dengan Paulus. Lalu tinggallah Paulus sama Barnabas. Dari Perga, dia pergi kemana? Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia. Nih, Antioquia di atas, Pisidia. Jadi Antioquia itu ada dua, satu di Syria, satu di Pisidia. Nanti di atasnya itu Galatia. Nah, dari Pisidia dia kemana? Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Jadi di Antioquia itulah Paulus bersama Barnabas itu berhenti di tempat rumah ibadat mereka. Kita seringkali mendengar kata juga dalam Injil Matius, di rumah ibadat mereka, karena umat Kristiani itu tidak punya tempat ibadat. Jadi banyak orang-orang Kristiani yang seringkali masih nebeng ibadat di rumah ibadatnya orang-orang Yahudi.
Lalu Paulus sama Barnabas ikut ibadat itu di Antiokhia yang di Pisidia karena mereka sedang membaca Alkitab, membaca Taurat dan berdoa. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi itu ternyata juga berdiaspora, pergi ke tempat-tempat yang lain. Di tempat-tempat Paulus berkeliling nanti kita akan menemui beberapa tempat ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi tidak hanya tinggal di Yerusalem, tetapi dia mendirikan tempat-tempat ibadat, sinagoga untuk mempelajari kitab Taurat dan para nabi. Inilah pembagian kitab suci dari orang-orang Yahudi, kitab Taurat dan para nabi. Kita melihat itu banyak di dalam Perjanjian Baru, dalam Injil juga. Dua itu disatukan, kitab Taurat dan para nabi. Taurat diwakili oleh Musa, para nabi oleh Elia. Maka ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, Yesus bersama dengan dua tokoh itu. Tokoh Perjanjian Lama, Taurat adalah Musa, dan Elia adalah mewakili seluruh nabi. Maka ketika ada orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, perintah yang paling utama apa? Cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Lalu Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Ya. Jadi pembagian kitab suci untuk orang-orang Yahudi itu dua ini, Taurat dan para nabi. Lalu di mana kitab-kitab kebijaksanaan yang ada dalam Perjanjian Lama, rupa-rupanya dimasukkan juga di dalam kitab-kitab Taurat. Jadi ada pembagian yang berbeda. Lalu ada pejabat di tempat ibadat itu yang mempersilahkan kepada para pendengar ketika mereka sedang membicarakan soal Taurat dan para nabi itu. Bagaimana lalu orang-orang Yahudi pemimpin ibadat itu mengatakan, saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata. Lalu disinilah Paulus kemudian bercerita panjang sekali tentang perjalanan umat Allah dari Perjanjian Lama sampai Yesus. Karena apa? Karena Paulus itu kan orang ahli Taurat juga. Dia belajar dari Gamaliel di Yerusalem sampai dia mencapai gelar orang Farisi. Itu tidak mudah untuk mencapai orang Farisi. Dan dalam pengakuannya, kita sudah membaca beberapa kali waktu itu. Entah itu di Filipi, entah itu di Kaisaria, entah itu di mana saja, Paulus selalu menyatakan bahwa pengalaman imannya dari Perjanjian Lama sampai pada Yesus itu luar biasa. Dia seorang yang ahli dalam Perjanjian Lama juga, bahkan dia mengatakan, dalam hal Taurat aku tidak pernah cacat, semuanya dilahap begitu sempurna dan dilakukan. Inilah sebuah pandangan yang berbeda antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang sudah kita bicarakan. Dan di sini Paulus ingin memberikan sebuah pandangan yang baru, bahwa di dalam Perjanjian Lama itu nanti akan diperbaharui, disempurnakan secara lengkap dalam Yesus Kristus. Ceritanya panjang sekali, luar biasa. Bagaimana Paulus bercerita. Maka bangkitlah Paulus,
ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel." Jadi orang Israel sampai juga di Antiokhia yang di Pisidia, ya, Pisidia. Lalu kantong-kantong orang-orang Yahudi itu ada di mana-mana. Ternyata nanti di Korintus kita ketemu juga, nanti di tempat yang lain juga. Dan ini pertama kali Paulus mewartakan Injil dengan cara yang baru, memasukkan Yesus Kristus di dalam sejarah keselamatan. Orang-orang Yahudi tidak pernah mengimani Yesus yang telah wafat dan bangkit itu. Dan disinilah Paulus mewartakan Yesus yang bangkit, dan perjanjian lama merupakan perjalanan awal dan lanjutannya, dan pusatnya, puncaknya ada pada Yesus Kristus. Mengatakan apa Paulus mengajarkan? Mungkin juga mengajarkan kepada kita. Dia mengatakan panjang, saya bacakan ya. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Jadi dimulai oleh Paulus ketika orang-orang Israel itu menjadi budak, ya, budaknya orang Mesir. Kalau kita pergi ke Mesir, kita melihat bagaimana tempat-tempat di mana orang-orang Israel dulu menjadi budak harus kerja keras, termasuk membangun piramid itu adalah salah satu dari kerja kerasnya budak-budak ya Israel yang dipaksa kerja keras oleh Firaun di seluruh negeri. Lalu dibebaskan oleh Musa sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Mereka melewati terusan Suez itu, Laut Merah, dan menyeberang ke padang gurun. Dikatakan 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Bagaimana orang-orang Israel ketika di padang gurun itu banyak pemberontakan. Kita pernah membaca mungkin penderitaan yang dialami oleh orang Israel ketika mereka berada di padang gurun. Ada sebuah doa dalam kitab Mazmur 94-95 itu ya. Ketika mereka menderita di masa di padang gurun, itu ada ungkapan itu. Itu doa pagi. Karena apa? Padang gurun menjadi satu hal yang sangat berat sekali untuk perjalanan mereka. Kita masih ingat bagaimana Musa pernah marah-marah juga sama orang-orang Israel yang ada di padang gurun yang sangat gersang itu. Mereka kelaparan, mereka kehausan, dan mereka semua berontak kepada Musa. 40 tahun lamanya Tuhan sabar terhadap tingkah laku orang-orang Israel di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ya, kita lihat bagaimana Musa mati di Gunung Nebo, lalu orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan, tanah Israel menuju tanah terjanji, harus kira-kira dikatakan di sana ada 7 suku bangsa yang sudah ada di tanah Kanaan. Lalu mereka harus melawan mereka juga. Mereka dibinasakan di Kanaan itu, mengalahkan bangsa. Kita ingat Yosua, seorang pemimpin yang menggantikan Musa, itu harus mengintai dulu bagaimana caranya supaya mereka bisa masuk tanah Kanaan. Lalu selama kira-kira 450 tahun, sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim. Ini sejarah ya, kalau kita melihat sejarahnya, dulu pemimpinnya Yosua. Setelah ada Yosua, itu digantikan oleh hakim-hakim. Hakim-hakim itu pemimpin yang membawa orang-orang Israel.
menjadi penuntun mereka dalam iman juga. Tetapi setelah hakim-hakim lama, mereka minta raja. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. Paulus itu juga berasal dari suku Benyamin, suku terkecil di dalam 12 suku Israel. Maka nama Saulus itu diambil juga dari raja pertama Israel namanya Saul. Lalu setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, ya, jadi Daud itu anaknya Isai atau Yese. Kita ingat kemarin waktu itu tentang Bunda Maria yang diberi gelar mawar yang ajaib, gitu. Atau Rosa Mestika, itu disebut Isai, tunas akan hadir tunas. Seorang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Sehingga Daud selama 40 tahun menjadi raja yang paling terkenal karena dari semua raja itu, Daudlah yang terhebat, terbaik meskipun juga pernah jatuh. Ya. Menjelang lalu masuk ke dalam perjanjian baru. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel yaitu Yesus. Disinilah satu hal yang baru bagi orang-orang Yahudi yang tidak mengaku Yesus, di mana Paulus dengan lantang sekali mewartakan tentang Yesus. Karena apa? Karena Paulus punya pengalaman yang sangat luar biasa perjumpaannya dengan Yesus. Maka inilah yang kemudian menjadi sebuah berita yang baru bagi orang-orang Yahudi yang hanya berpegang pada Taurat Musa dan para nabi yang tidak mengimani Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Menjelang kedatangannya Yohanes Pembaptis telah menjelang kedatangan Yesus, ya. Yohanes Pembaptis telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan ini sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Mereka malah membunuh Yesus, kan? Yerusalem tidak mengakui Yesus. Dengan demikian menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Jadi, salib itu adalah hukuman Romawi, maka orang-orang Yahudi sebenarnya tidak bisa menghukum Yesus dengan salib karena Yahudi tidak mempunyai hukum salib. Maka dia minta kepada Pilatus, orang Romawi itu, yang mempunyai hukum salib. Tanpa keputusan Pilatus, Yesus tidak bisa disalib. Dan akhirnya Pilatus mengizinkan untuk menyalibkan Yesus. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya dalam kubur. Itu kita sudah tahu semua. Tapi Allah membangkitkan dia dan dari antara orang mati. Inilah yang mengagetkan orang-orang Yahudi di Antiokhia Pisidia. Karena apa?
Karena belum pernah mereka belajar kitab suci tentang kebangkitan Yesus. Mereka tidak mengambil itu sebagai pelajaran, sebagai iman. Lalu Paulus memberi kesaksian itu semua. Selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Dan mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur. Jadi mereka itu membaca kitab Mazmur dalam kacamata orang Yahudi Israel, tidak dalam kacamata perjanjian baru. Ternyata dalam kitab Mazmur, kitab Nabi, dan perjanjian lama yang lain, dalam sejarah kitab Nabi Yesaya misalnya saja, semuanya itu telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa perjanjian lama itu mengarah kepada Kristus Sang Juru Selamat. Salah satunya misalnya kata Immanuel. Kita melihat Immanuel itu ditulis oleh Matius bab 1 ayat 23. Tetapi itu semua sudah ada, kata Immanuel itu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, di dalam Yesaya 7 ayat 14, di sana dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Dan dalam teks lain, kita melihat bagaimana nubuat-nubuat perjanjian lama itu terpenuhi secara sempurna di dalam pribadi Yesus. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika Paulus itu bersama Barnabas itu mewartakan Yesus yang bangkit. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya kemudian beriman kepada Kristus, yang tidak percaya, sebagian orang Yahudi yang masih tetap berpegang pada perjanjian lama, itu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga terbelahlah orang-orang yang ada di Antiokhia. Ya, mereka juga ada orang-orang Yunani yang ada di situ yang percaya kepada dewa-dewi. Kisah selanjutnya adalah bahwa Paulus kemudian harus menghadapi orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya itu menganggap apa Paulus dan Barnabas? Ya, mereka mengatakan ketika ada satu peristiwa, Paulus menyembuhkan orang sakit, dikira itu dewa yang turun dari surga untuk datang kepadanya. Nah, mungkin nanti kita teruskan. Sampai segini dulu, sehingga nanti kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi yang menyebar kemana-mana itu mempengaruhi banyak orang. Apalagi ketika nanti kita belajar di Galatia, Galatia itu terpengaruh, ya, banyak terpengaruh oleh orang-orang Yahudi, pewarta-pewarta Yahudi yang mewartakan hanya perjanjian lama, tapi tidak mewartakan Yesus. Sehingga kita katakan waktu itu Paulus cukup marah dengan orang-orang Galatia karena mereka berbalik. Mereka sudah jadi umat yang baik karena pengaruh orang-orang Yahudi yang sangat fanatik dengan perjanjian lama, akhirnya terjadi bentrok di sana. Itulah perjalanan Paulus dan Barnabas dari, kita lihat lagi, dari Antiokhia yang ada di Syria menuju ke Antiokhia yang ada di Pisidia. Jadi ada dua kota yang sama, seperti di Indonesia juga ada kota-kota yang sama, bukan? Ketika saya pergi ke Wonosari misalnya, kalau kita nanti pergi lewat Bandung ya, loh, Wonosari kok Bandung gimana? Ternyata di Wonosari itu ada desa namanya Bandung, desa namanya Bogor. Ya. Ternyata sama.
Nah, itulah kira-kira perjalanan tantangan pertama tadi di Pafos ketemu dengan tukang sihir. Sekarang tantangan yang kedua di Antiokhia Pisidia, Paulus harus berjumpa dengan tantangan yang dihadapi adalah orang-orang Yahudi sendiri, di mana Paulus juga orang Yahudi ya, ahli Taurat, tetapi mereka berbeda pandangan karena tidak percaya kepada Yesus. Ya, itulah perjalanan yang kedua, masih cukup panjang, nanti sampai di mana? Laodikia dan lain sebagainya. Itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang perjalanan Paulus. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, karena ini cerita ya, cerita dari perjalanan Paulus, bagaimana Paulus harus meyakinkan orang-orang Yahudi yang hanya berpegang pada Taurat Musa sebagai sebuah hukum. Katanya mau. Yeah. Kalau melihat data terakhir, populasi bangsa Yahudi yang masih percaya dengan Taurat atau yang perjanjian lama itu dengan yang sudah percaya kepada Yesus Juru Selamat ini banyak mana mau sekarang mau kalau dalam data terakhir ini? Kalau berasal dari orang Yahudi ya, karena kan ketika Yesus hadir di Israel dan kemudian bangkit dari kematian, Petrus mewartakan Injil, orang-orang Kristen pertama yang ada di Yerusalem sebetulnya bekas orang-orang Yahudi yang dulu percaya kepada Taurat Musa, tetapi tidak terlalu banyak. Jadi sampai sekarang itu misalnya populasi di Israel itu lebih dari 80% penduduk yang tinggal di sana itu orang Yahudi, meskipun negaranya kecil. Dan sebagian besar itu ada di diaspora. Sampai sekarang kan dikatakan orang-orang Amerika itu banyak keturunan Yahudi juga. Iya. Pintar-pintar juga. Ya. Meskipun tidak banyak, tetapi sangat menguasai dunia. Seringkali orang mengatakan produk-produk Israel, sekarang ini ada berita ya, katanya secara ajaib Israel menemukan obat COVID-19, tapi belum beredar sih. Tapi yang tinggal, tadinya kan sudah tidak ada yang tinggal di Yerusalem, tetapi ketika Inggris itu melepaskan jajahannya Israel, maka orang-orang Yahudi yang berada di negara-negara lain, diaspora, mereka kembali ke Yerusalem, lalu mendirikan negara Israel yang sekarang ini. Oh, gitu. Maka disebut Zionisme kan. Zionisme itu adalah gerakan orang-orang Yahudi yang mau kembali ke tanah airnya. Iya, maksud saya ketika mereka berada di diaspora, di negara-negara yang lain, tinggal di kantong-kantong seperti tadi, mereka selalu punya keyakinan, ya, dan itu dikatakan dihembuskan di seluruh warga Yahudi yang ada di diaspora. Sekarang kita ada di sini, besok kita di Yerusalem. Dan itu mempengaruhi seluruh cara berpikir orang-orang Israel. Besok kita ke Yerusalem, tiap hari ngomong begitu. Sehingga keyakinan besok kita di Yerusalem, sekarang kita di sini, besok kita ke Yerusalem. Dan akhirnya, seperti pengalaman Pak Edi waktu itu diceritakan kan, pokoknya ada sebuah keyakinan besok ke Yerusalem, mobil ini punya saya misalnya, saja Pak Edi punya cerita. Keyakinan itu membuat apa? Membuat orang-orang Israel yang ada di diaspora akhirnya mendapatkan tanah di Israel. Ya, waktu itu Palestina kurang cepat ya
dalam mengambil keputusan kalah disik ya, sama Israel. Waktu itu kan ditawarkan, siapa yang mau ngambil ini, saya nggak mau lagi ngurus. Inggris kan bilang begitu, sesudah Perang Dunia yang kedua itu. Gitu. Sebetulnya kalau Palestina itu cepat ngambil, dia akan bisa punya negara. Tetapi Israel lebih cepat mengambil satu keputusan menjawab tantangan dari Inggris. Akhirnya Zionisme, gerakan orang Yahudi di seluruh dunia kembali ke Yerusalem, lalu patok ditegakkan. Akhirnya dia mendapatkan pengakuan dari PBB tahun 1948, berdirilah negara Israel. Itu. Tapi ya tidak semua kembali ke Yerusalem, masih banyak juga yang ada di luar. Mungkin ada di Pulau Gebang 1 disimpan Pak. Romo mau tanya, Romo. Ya. Itu kan kalau sampai sekarang kan orang Palestina mengklaim bahwa tanahnya itu punya dia gitu. Lah, sedangkan tahun 48 aja udah disahkan PBB. Itu gimana ya, Romo? Pertanyaan yang tadi gimana? Orang Palestina memanfaatkan Palestina sampai sekarang kan masih menganggap bahwa Israel itu Israel ya itu ini mengambil tanah dia gitu, batas-batasnya kan nggak sesuai dengan kitab suci gitu loh. Iya, benar nggak Romo? Saya pernah baca gitu. Jadi begini, tahun 70 ya, tahun 70 Masehi itu kan Roma membombardir ya, menyerang Yerusalem sehingga Yerusalem berantakan habis semua. Lalu orang-orang Roma mengatakan karena Yerusalem sering jadi rebutan, maka sejak tahun 70 itu Yerusalem menjadi kota yang netral. Tidak boleh ada orang Yahudi di situ, pokoknya itu menjadi tanah yang netral untuk seluruh bangsa. Ya, jadi tanah kosong. Maka kemudian nama itu disebut oleh orang Roma Alio Capitolina. Ya. Lalu Alio Capitolina itu diterjemahkan dalam bahasa sana Palestina. Palestina sebenarnya tanah kosong, tanah yang tidak boleh ditempati oleh siapapun juga. Ya, seperti orang Indonesia itu kalau ada tanah kosong, garapan itu, lalu mulailah orang-orang yang bukan dari situ datang matok tanah kosong itu. Lalu muncullah orang-orang yang ada di tanah kosong, tanah Palestina namanya, oleh orang Roma disebut Alio Capitolina. Nah, mulailah banyak orang-orang yang menempati tanah Palestina, akhirnya orang-orang yang tinggal di tanah kosong Palestina namanya orang Palestina. Orang-orang Yahudi kan sudah nyebar kemana-mana karena diusir oleh tentara Roma. Nah, kemudian terjadi macam-macam perang dan lain sebagainya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, akhirnya yang menguasai tanah Israel itu Inggris. Inggris angkat kaki dari itu karena nggak mau ngurus lagi. Lalu ditawarkan siapa yang mau ngurus? Wah, cepat-cepat orang Israel yang mempunyai sejarah, ya, data-data sejarah tentang Israel itu lengkap. Kita lihat tadi dari kitab suci itu dari Abraham, Ishak, Yakub sampai Raja Daud itu ada di situ. Dan semua dunia mengakui tidak pernah bisa menolak, tidak pernah bisa mengingkari bahwa yang berkuasa di Yerusalem dan sekitarnya itu sejarah mengatakan begitu. Nah, tadinya Israel itu hanya menguasai Yerusalem dan sekitarnya, lalu orang-orang Palestina itu tidak terima. Ya, karena mereka ya mengambil bagian tanah-tanah yang dipercaya ini tanah nenek moyang orang Israel.
maka terjadi perang. Orang-orang Arab sekitarnya itu membantu orang-orang Palestina melawan Israel. Tapi hebatnya itu Israel itu dikeroyok orang-orang negara Arab, menang. Maka karena menang, maka tanahnya Israel menjadi lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Ya, gitu. Tahun 67 itu perang 6 hari, ya. Dikeroyok berapa negara Arab, menang lagi, tambah luas lagi. Nah, sekarang ini seperti itu. Sehingga orang-orang Palestina itu adalah orang-orang yang menempati tanah Palestina yang dulu dikosongkan. Nah, maka seperti orang yang sekarang ini mengosongkan tanah garapan yang tidak punya sertifikat itu kan nggak mudah juga. Kesulitannya mirip-mirip gitu. Oh gitu ya Romo ya. Iya. Sehingga terjadi bentrokan terus. Sekarang ya bukan Romo. tanah, bukan soal agama. Karena banyak orang Palestina itu agamanya Kristen dan Katolik. Iya. Itu kira-kira. Jadi sampai sekarang mereka masih mempersoalkan teritorialnya itu ya Romo ya. Masih. Karena apa? Karena Palestina itu kan menduduki tanah yang dulu yang sekarang Israel. Karena apa? Israel punya data, Israel punya sejarah yang sangat lengkap dan di PBB tidak pernah bisa dilawan karena itu data-data sejarah lengkap. Palestina nggak punya data. Tetapi Palestina itu di PBB didengarkan karena apa? Seperti di sini. Saya di sini, tinggal di sini sudah sejak nenek moyang saya. Sertifikatnya mana? Nggak ada. Tetapi ini yang membeli nenek saya, kakek saya bertahun-tahun sehingga saya sudah tinggal di sini, masa mau diusir? Iya, Romo. Ya. Lalu perjanjian PBB, waktu itu sebetulnya PBB sudah mencanangkan atau membuat keputusan tanah itu dibagi 2 oleh Palestina dan Israel. Ya. Tetapi Palestina nggak mau terima waktu itu sama keputusan PBB. Israel terima, akhirnya salah dewe itu Palestina sebetulnya. Malah nggak dapat apa-apa Malah ya. Nggak dapat karena melawan PBB. Artinya mau separuh-separuh. Iya. Iya, Romo. Jelas, Romo. Terima kasih, Romo. Makanya kalau bagi warisan jangan ribut. Harus pakai akte notaris. Diterima saja gitu loh, biar dapat tanah. Hanya uang kaget ya, Bure. Saya pikir Palestina itu dari kata Filistin, teman. Ada Bangsa orang Filistin yang mengatakan itu Filistin. Di dalam kitab Kejadian kan ada juga seperti itu. Tetapi tidak ada sejarahnya, Bu. Ketika dilihat sejarahnya tentang Filistin menjadi Palestina, itu diurut-urut itu nggak ada, nggak nyambung. Yang nyambung akhirnya kemudian menjadi satu ketika Roma mengambil keputusan menjadi tanah kosong, tanah netral. Itu istilah Alio Capitolina itu diterjemahkan dengan Palestina, Syria Palestina gitu. Baik, terima kasih banyak Mo. Ini kita jadi tambah wawasan ya teman-teman ya. Hari ini mantap. Mantap. Iya tuh mantap, Pak Rinaldi. Diam-diam mantap ya Pak Rinaldi ya. Mantap. Oke, baik. Terima kasih banyak Mo atas pengajarannya pagi hari ini. Ini waktu sudah 6.45, kasihan yang pada mau kerja. Nanti kalau ada yang mau lanjut lagi setelah ditutup dengan doa. Monggo Pak Yupi kita tutup. Nggih Mo ya, tutup dulu ya Mo ya. Kita lanjut dari Rabu. Baik, Bapak Ibu. Dari hasil pengajaran Romo, dari pewartaan Romo, kita tutup dengan doa kita bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Engkau telah menyertai kami pada kesempatan ini, memberkati semua peralatan kami dari pagi, sehingga dapat berjalan dengan baik. Semoga pewartaan kami ini yang kami simpan dan kami rekam secara virtual dapat membantu para saudara-saudara kami yang tidak percaya maupun tidak percaya, dapat membantu untuk melihat kembali pengajaran, pewartaan yang kau berikan dari romo kami, supaya dapat berguna untuk memperdalam dan mempertebalkan iman kami. Sebentar lagi kami akan berpisah, akan menjalankan usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Berkatilah, tuntunlah kami, tolonglah kami, Engkau berada di depan kami, menuntun kami semuanya, agar usaha kami dapat berjalan dengan baik. Doa kami ini Engkau sertai dengan berkat dari romo kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hari ini kita semua bersama keluarga dan pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan. Terima kasih Romo. Hari Rabu.